Demo 313, isi jaga Jokowi malah dituduh gegabah asal tangkap tersangka makar oleh aktivis ini. Daripada kegiatan itu ya, memang ada dua lokasi lah yang dipakai untuk rapat-rapat ya. Antara masih kita dalami juga, yang pertama di Kalibata, yang kedua di Menteng. Jadi dua tempat inilah yang digunakan untuk melakukan pertemuan-pertemuan, kemudian melakukan rapat, kemudian hasilnya ya, salah satunya adalah untuk memaksa DPR dan MPR ya, nanti untuk mengganti pemerintahan yang sah. Saya dari awal-awal sudah mengingatkan hati-hati kita hidup dalam sebuah negara yang tertib supaya cara berbicaranya ditata dengan baik. Kan saya dari awal-awal sudah saya ingatkan. Kalau tidak ya nanti akan berurusan sama kepolisian, berurusan sama kejaksaan dan seterusnya. Dan itu hal yang wajar gitu, nggak ada apa itu bagian dari skenario yang dijalankan oleh pemerintah, enggak. Dari awal-awal saya sudah mengingatkan sebagai warga negara supaya hati-hati fenomena yang berkembang sekarang ini. Seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf. Jadi sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Setelah polisi berhasil menangkap 5 tersangka dugaan kasus makar yang diselubungkan di aksi 313, polisi mendapat kecaman dari beberapa organisasi yang mendukung aksi itu. Salah satunya dilontarkan oleh Ray Rangkuti, aktivis Lingkar Madani. Ia mengatakan bahwa polisi tidak boleh sembarangan menggunakan pasal makar untuk menangkap tersangka. Menurut Ray Rangkuti, kritik yang disampaikan oleh orang yang kontra dengan pemerintah langsung dianggap negatif dan ditindak. Sedikit kritik yang dilakukan oleh perwakilan ormas radikal dianggap sebagai sebuah ancaman, sehingga polisi harus menindak dalang. Sanggahan 1 Ray Rangkuti, saya pribadi berharap penggunaan pasal makar ini tidak mudah. Jangan karena dikritik sedikit makar. Aktivis Lingkar Madani Ray Rangkuti. Saya pribadi juga berharap bahwa karena kesalahan 1 kali demo berlangsung sampai 3 kali. Padahal sudah jelas bahwa Ahok sedang disidang dan diadili, lalu kritik apa lagi yang akan disampaikan oleh para dalang dan juga peserta aksi 313. Sungguh tidak masuk akal argumen yang diutarakan oleh aktivis Ray Rangkuti ini. Ray mungkin tidak mengerti akan akibat yang terjadi jika tersangka tidak segera ditangkap. Pada aksi 411 tidak ada penangkapan terduga makar dan hasilnya demonstrasi berakhir ricuh. FPI, FUI, dan juga berbagai ormas yang menghadiri saling mempermasalahkan. Pada akhirnya, polisi kesulitan mengusut dalang pembuat ricuh. Maka sebelum ricuh, dalang harus ditangkap terlebih dahulu. Terbukti, aksi 212 dan aksi 313 yang diawali dengan proses penangkapan terduga makar oleh pihak berwenang berjalan dengan baik. Terima kasih polisi dan TNI. Dan sanggahan 2 Ray Rangkuti, saya khawatir kalau seperti ini tidak sehat bagi demokrasi kita. Demokrasi apa yang menurut Anda tidak sehat, Ray? Komentar Anda justru sedang mengancam demokrasi negara ini. Negara yang menjalankan prinsip demokrasi adalah negara yang taat hukum. Jika warga tidak taat hukum dan mencoba untuk mengganggu tatanan demokrasi, justru warga itu bermasalah. Aksi bela Islam yang selama ini dilakukan sudah menjadi aksi yang semakin lama semakin tumpul. Karena semakin lama aksi ini terlihat bukan lagi bela Islam, namun bela Anies Sandi. Mengapa saya katakan aksi bela Anies Sandi? Ya karena yang menjadi tuntutan aksi itu adalah memenangkan gubernur muslim. Wah, ini cacat. Jangan turunkan derajat agama Islam hanya kepada hal politik. Ray, bukan hanya merusak demokrasi, namun Anda merusak citra Islam Nusantara yang dibangun secara baik di negeri Indonesia ini. Dan sanggahan 3 Ray Rangkuti, kasus-kasus makar yang sebelumnya juga kan enggak jelas dan akhirnya orang yang ditangkap dibebaskan. Lalu apa masalahnya jika mereka dibebaskan setelah demonstrasi ini selesai? Justru dengan ditahannya mereka, demonstrasi itu malah berjalan lancar dan tidak berakhir anarkis maupun ricuh. Para tahanan itu juga diperbolehkan pulang ke tempat masing-masing dan polisi justru berhasil meredam
dampak buruk yang berpotensi dimunculkan oleh orang-orang itu. Lihat saja Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, Al-Khattah, dan juga berbagai tersangka yang ditahan di 2 kali agenda penggulingan pemerintahan ini. Lagi-lagi, sanggahan ketiga dari Ray ini juga mental dan tidak relevan bagi pemerintah maupun warga. Tuntutan pendemo dan dalang itu konyol. Pendemo menuntut Pak Basuki Cahayapurnama diberhentikan? Nonsen. Negara tidak diatur oleh ormas radikal semacam ini. Negara memiliki sistem pemerintahan yang sudah solid sesuai dengan undang-undang. Bahkan pihak penegak hukum juga terpaksa mengikuti keinginan pendemo untuk menetapkan status Pak Ahok dengan segera. Insting tepat kepolisian berkompromi dengan undang-undang pilkada di dalam menetapkan status Ahok. Tentu polisi berharap penetapan tersangka Pak Ahok yang mengkompromikan undang-undang pilkada dilakukan untuk meredam kemarahan atau kaum sumbu pendek untuk tidak melakukan demo lagi. Namun sepertinya pihak kepolisian itu salah prediksi ya. Karena aksi 212 dan 313 yang masih akan berlangsung itu pembelajaran untuk kepolisian RI. Jangan terlalu cepat percaya kepada janji palsu yang diberikan oleh pendemo, karena mereka tidak memiliki logika seperti yang orang hidup di bumi bundar. Namun sejauh ini entah mengapa insting kepolisian tepat dan saya angkat topi untuk hal ini. Bravo Pak D. Jokowi, bravo Mbak Kapolri, bravo Pak Panglima. Betul kan yang saya katakan?